Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya di kelas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Allahumma hamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pimpinan cabang Muhammadiyah Uriantoro, Muhammadiyah Aisyah, juga ranting-ranting di wilayah cabang Uriantoro, dari Aisyah, juga pemuda enak, dan hadirin semuanya. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bangun dari tidur, untuk hidup kembali setelah kita mati sementara dalam tidur. Tidur itu ibaratnya mati, ya. Ketika kita mau tidur kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya Allah, dengan menyebut namamu saat ini kami hidup, dan dengan menyebut namamu pada saatnya nanti kami mati. Ketika tidur seakan-akan kita mati. Ketika kita tidur Allah genggam jiwa kita. Ketika belum saatnya kita kembalikan jiwanya kembali hidup lagi. Namun ketika sudah saatnya tidak dilepaskan oleh Allah. Maka ketika kita bisa bangun lagi, kita ucapkan syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, matur nuwun panjenengan pun gesati kula mati. Lan kula badhe wangsul dhateng Gusti Allah wonten ing dinten ingkang benjing hari kebangkitan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya akan mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Mengharap pun Ustaz Haji Waluyo, Haji Zumardi, kula sanes pimpinan wilayah. Kula niku ngomong yo. Jadi dari wilayah mengadakan turba safari dakwah dari wilayah 6 orang. Kemudian biar lebih ramai mengajak daerah yang dekat Sukoharjo dan Solo. Lalu yang sakit Sukoharjo dampingi mengunjungi majelis tabligh pimpinan wilayah. Kalau dulu sampun misi pengawasan dan menjadikan celah kalian yang ada kota Wonogiri. Rajin dulu bagi orang iso turu-turu. Yang di Sukoharjo ini rak. Jadi biasanya Sukoharjo gandum mantap. Guys, ini ganti kita gandulan ya. Muka-muka iso ngatur suara iso rampung
nganti jam 09.00 gitu. Nah, salajengipun alhamdulillah kula saged sowan mriki. Ini kodrat Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Tidak mengira kalau saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Hari ini sekaligus pembukaan pengajian akad pagi setelah COVID. Berarti kesempatan yang paling bagus. Bila listriknya mati, itu ada hikmahnya. Kamu dikira sia-sia. Umpama listrik orang mati, bulan itu telat setengah jam. Ini karena listriknya mati, listriknya rampung, doang begini. Alhamdulillah. Sambil-sambil terus kita ternyata listrik mati itu juga ada hikmahnya. Hadirin sekalian, kalau matur setunggal ayat ya adalah tidak aman kullu fismi kafa wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fismi kafa, di dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih yang mudah, jangan pilih-pilih yang gampang, tapi total kafah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena apa? Innahu, sehingga syaitan itu lakum bagimu aduwwun mubin, musuh yang nyata. Kita percaya bahwa setan itu musuh yang nyata, namun banyak orang yang menjadi temannya setan. Banyak orang yang menjadi penyembah setan. Kita diperintahkan oleh Allah, ojo nanti melu jalane setan. Sejak awal setan itu sudah menjadi musuh kita. Ketika Allah ciptakan Adam, malaikat jin disuruh bersujud pada Adam, menghormati Adam. Iblis menyatakan tidak mau bersujud pada Adam. Dia merasa paling tinggi kedudukannya daripada Adam. Adam hanya diciptakan dari tanah, sedangkan jin atau iblis diciptakan dari api. Apa kira-kira api itu lebih mulia dari tanah kira-kira? Ini pendapat yang belum dibuktikan. Saya ngeklaim dia lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Maka kemudian menjadi musuh sampai sekarang. Iblis berjanji pada Allah, ya Allah, boleh saya kau untuk menjadi penghuni neraka, namun saya akan cari teman anak-anak Adam, akan saya ajak seluruhnya menjadi teman saya nanti di neraka. Boleh, silakan kamu ajak anak-anak Adam, tapi yang bisa saja, dan tidak mungkin bisa orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Melawan setan, melawan iblis adalah dengan insya Allah kita tidak akan terbawa oleh ajakan setan kalau kita ikhlas. Bapak Ibu sekalian, ya sambil berkenalan mengenai perkenalan saya nanti bisa memberikan sedikit tambahan wawasan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya di Sukoharjo, cabangnya di cabang Blimbing. Saya pernah dengar cabang Blimbing. Cabang Blimbing itu lahirnya sebelum daerah Sukoharjo berdiri. Maka cabangnya namanya cabang Blimbing. Blimbing itu bukan nama kecamatan. Padahal Muhammadiyah tingkat cabang itu biasanya berkedudukan di tingkat kecamatan. Nama desa pun bukan. Desanya itu Wonorejo. Blimbing itu Jukuh atau kampung.
Dulu sebelum Sukoharjo berdiri, Blimbing itu mengikuti daerahnya di Solo, di Surakarta. Maka Sukoharjo belum ada, Blimbing sudah berdiri sejak dulu. Nah, alhamdulillah cabang Blimbing sekarang juga sudah lebih tambah maju lagi. Setiap akad pagi juga menyelenggarakan kegiatan akad pagi. Dulu mau mulai akad pagi itu rasanya akut. Akhirnya akad pagi kalau jalan mana ya? Dipikir tenanan. Kan akad pagi itu kegiatan sing bagi pegawai kan hari rumah tangga. Iya, di noprei di rumah tangga. Ini sing gues, nanti dengan carefree, foto dengan mantu. Jalan orang. Alhamdulillah kira-kira tahun 2017 baru berdiri. Dimulai pertama-tama yang hadir kira-kira 1.500 orang. 1.500 orang. Di sana di sini kurang di sisi kerana dia dari air. Kemudian berikutnya tambah. Akhirnya menjadi sekitar 2.000-an jamaah. Ketika mengundang ustaz dari jauh yang tertentu, dulu pernah mengundang ustaz bagian Nasir, mengundang ustazah Mama Dede. Kalau seperti itu pengunjungnya banyak, sampai infaknya itu dapat puluhan juta. Kalau infak rutin ya kira-kira 7 juta. Namun sekarang sehabis pandemi COVID, jamaahnya ya berkurang, infak setiap akad pagi kira-kira hanya 4 sampai 5 juta. Akhirnya itu bisa menghidupi kegiatan di cabang. Pengajian bisa dihidupkan, kemudian yang paling penting ada Kor Mubalik Muhammadiyah cabang Blimbing. Jadi menghadirkan utusan dari ranting-ranting dibentuk satu Kor Mubalik. Di saat ini ada 114 masjid di Kecamatan Polokanto yang menjadi binaan KMM cabang Blimbing. Setiap malam Jumat datang ke masjid-masjid itu memberi pengajian. Ada yang baca maghrib, ada yang baca isya, ada yang malam lain bukan malam Jumat. Kemudian setelah selesai malam Jumat jam 8 kumpul di cabang untuk pembekalan korban balik. Sampai sekarang jalan. Ya korban baliknya diberi mantol. Hujan biar bisa untuk mantulan. Hujan pun datang. Karena kalau tidak datang nanti jamaah di masjid binaan itu pasti akan marah-marah. Memang kok dibentuk KM kok orang tanggung jawab. Akhirnya alhamdulillah dengan segala kurangannya KMM bisa berjalan. Nah kemudian baru kemarin PDM Sukoharjo juga mengukuhkan Kor Mubalik Muhammadiyah daerah Sukoharjo. Tempatnya juga di Blimbing. Anggotanya 80-an ustaz. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa untuk memulai sesuatu itu memang perlu perjuangan yang berat. Tetapi kalau sudah berjalan, seperti saya juga punya ranting. Jadi saya itu di ranting miri. Di ranting miri itu dulu dapat tanah pakat 3.500 meter persegi oleh si Kokakif diamanahkan iki nggon gawe pondok pesantren. Saya dulu waktu itu sebagai kepala rantingnya orang yang ngomong siap insyaallah. Padahal belum tahu gawe pesantren itu pripun dari ngertos. Seluk dulunya bagaimana rekasannya itu boleh bayarnya dari Mentan. Tanah itu kami diamkan selama beberapa tahun. Baru ketika tahun 2018 kemarin
kami dengan teman-teman mengadakan apa? Ayo lemari nanti kami pondok. Padahal di rantai kami tidak ada sedikit pun modal, 0 rupiah modal, 0 rupiah. Padahal amanahnya untuk mendirikan pondok pesantren. Akhirnya saya koordinasi dengan Pak Yunus Muhammadi yang di cabang, yang sekarang jadi ketua ikatan pondok pesantren seluruh Indonesia, yang menggerakkan pondok pesantren sehingga sekarang Muhammadiyah itu banyak sekali punya pondok pesantren, hampir 500-an sekarang. Saya hadirkan, kemudian diminta penasihat, akhirnya disepakati untuk dimulai, diawali dengan mengumpulkan teman-teman pengurus ranting, kemudian diajak bicara, yang diberi jalan keluar. Akhirnya alhamdulillah yang tadinya tidak punya modal bisa membangun gedung, kemudian lantainya dicat, ini menghabiskan dana tidak kurang dari 500 juta. Dari mana dana itu? Padahal kita tidak punya. Muhammadiyah itu memang kaya, tetapi tidak punya simpanan, tidak menyimpan. Sugih yang orang rawati berada pada tangan-tangan para muslimin. Ketika digerakkan, maka Muhammadiyah itu kan menggerakkan. Kita bergerak, kemudian menggerakkan. Dan ini kami yang diranting pada waktu itu bergerak, ayo, obat. Setelah bergerak, rapat-rapat, koordinasi, kemudian menggerakkan jamaah, diajak nyengkuyung, diajak kerjasama. Akhirnya saya semen 100 sak, saya pasirnya sekian rit, saya batu batanya. Alhamdulillah atas izin Allah terwujud, meskipun baru tahap awal. Dan akhirnya alhamdulillah sudah tahun keempat, sudah berjalan pondok pesantren Tahfidzul Quran, namanya Siratul Najah. Bahkan santrinya ada yang juga dari Wonogiri yang belajar di sana. Statusnya itu pondok Mahatali, jadi tamatan SLA, masuk ke sana 1 tahun. Bagus ya. Modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, kami hanya satu modal kekuatan yang pertama. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk berada di jalan kami, untuk berjuang mendekatkan diri pada kami, untuk bersungguh-sungguh mencari ridho kami, Allah tunjukkan jalan-jalannya, jalannya untuk mendirikan pondok itu ini. Kamu undang ini, kamu panggil, kamu hubungi ini. Allah yang menunjukkan, bukan kita yang tahu. Allah yang menunjukkan. Lana dia tahu sebenarnya. Sungguh kami tunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah itu sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, kaitan dengan itu, peristiwa hari ini mengawali kajian Ahad pagi, kami ikut mendoakan. Mari kita jalin kerjasama yang baik antar pimpinan, kemudian kaum mendukung, ranting-ranting mendukung, insya Allah akan lebih sukses. Kami yakin, kami optimis di cabang Wuryantoro ini akan lebih maju, lebih bagus dari cabang yang lain, apalagi di Melibu. Melihat bangunan SMK yang begitu megah, siswanya yang 700-an, Masya Allah, satu prestasi yang membanggakan. Meskipun SMP-nya sementara ada penurunan, itu dinamika perjuangan kita. Jangan putus asa. Insya Allah kita bisa bangkit.
kita bisa bangun dari istilahnya keterpurukan. Insya Allah, asalkan ini tadi waladina jahadu fina, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di dalam jalanku, dalam perjuangan untuk koordinasi yang baik. Mungkin ditambah program-program yang lain yang menarik perhatian, menarik minat daripada masyarakat. Apa? Sekarang yang terjadi antara SD dan MI, di mana-mana mesti sekarang lebih diminati MI. Gitu. MI Muhammadiyah di ranting saya, yang saya ini lulusan pertama, dulu muridnya 8 orang. Sekarang alhamdulillah muridnya juga 350 orang. MI. SD, tempat SD saya mengajar, itu muridnya hanya 80 orang. SD satunya hanya 60 orang. MI 350 orang. Mengapa pilih MI? Nah, mungkin memilihnya sekolah yang bernuansa Islami dan muridnya jauh-jauh, jika ada mobil antar jemput. Meskipun kalau saya melihat mobilnya itu saya merasa menangis, mobil kok itu meneleh. Betul, saya ketika beri sambutan di akhir sana di MI sampai betul-betul menangis. Mobil kok, mobil pribadi dong, api-api. Namun insya Allah ketika kita ada kemauan yang sungguh, insya Allah akan memberikan menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh akan terwujud apa yang kita ikut diyakini. Kalau diyakini insya Allah kita berjuang itu rasanya semangat. Orang melukro, tidak melukro ketika kita sedang lemah dan terpuruk, tidak melukro, semangat terus karena yakin kita punya Allah. Kita ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah yang akan mengatur segalanya. Hadirin sekalian, kembali pada permasalahan kita masuk Islam secara kafah, termasuk kita menyelenggarakan kajian-kajian di dalam rangka kita membuat diri kita kafah dalam Islam. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksudkan kafah di sini adalah pertama, kita sebagai Muslim itu akidah kita ini meliputi segala rukun iman kita yakini. Tidak ada yang kita kesampingkan. Dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir atau qada dan qadar, semua kita yakini. Secara rinci kita yakini. Ketika kita iman kepada Allah, kita yakin dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kaya dan sebagainya. Sehingga kita punya sandaran yang kuat kepada Allah. Ketika kita beriman pada malaikat punya tugas-tugas tertentu. Ada yang membagikan rezeki, sehingga kita tidak merasa khawatir akan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan yang kemarin kita harapkan kedatangannya, alhamdulillah Allah sudah turunkan hujan, sehingga kita bisa bertanam, bisa menanam berharapan dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita beriman pada Al-Quran, seluruh isi Al-Quran itu pasti benar, tidak ada yang salah. Siapa yang meragukan kandungan Al-Quran, siapa yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu benar, ditantang oleh Allah, buatlah satu ayat saja seperti Al-Quran. Kalau perlu, undanglah orang-orang yang ahli di antara kalian selain Allah, pasti tidak akan bisa. Maka kalau kamu tahu tidak akan bisa, takutlah azab Allah. Maka kita harus yakin semua benar. Kalau mungkin tidak ada yang kita sesuai dengan kita,
bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi kita yang harus menyesuaikan. Kita yang harus menyesuaikan. Maka kita perlu memantaskan diri untuk menjadi hamba Allah agar disayangi oleh Allah. Pertama itu, jadi imannya total. Kalau kita sudah iman, aman untuk kita, cuma semakin iman pada Allah, kemudian istiqomah sampai mati. Jangan dicampur-campur dengan keyakinan yang lain. Kenapa? Adanya syirik, khurafat, tahayul. Kita lihat Muhammadiyah kan itu memberantas TBC. T itu bukan otoritas, tapi tahayul. B dengan CI khurafat. Dulu menulis K kan pakai CH, sekarang KH khurafat. Kita hilangkan keyakinan misalnya benda ini punya kekuatan yang luar biasa, cincin akik ini punya kekuatan yang luar biasa. Kalau saya memakai ini, saya tambah kekuatan. Kalau akik ini, nanti wanita akan tertarik pada saya. Malah bingung. Hilangkan keyakinan seperti ini. Maka kita bertauhid yang murni dan ikhlas. Yang kedua, jalankan ibadah sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Istilahnya kalau ibadah itu mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu sekalian melihat ketika aku sedang salat. Jadi Allah dan Rasulullah perintahkan untuk mencontoh. Rasulullah memerintah dan Rasulullah memberi contoh. Kalau kita beribadah jangan buat aturan sendiri. Tidak boleh buat aturan sendiri, tapi harus mutaba'ah atau ittiba kepada Rasul. Insya Allah kita selamat. Itulah makna kafah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian ada ulama lain yang memberikan penjelasan bahwa Islam secara kafah itu pertama, sebagai seorang muslim harus mau belajar agama. Kalau muslim tidak belajar agama, tidak mungkin muslimnya menjadi kafah. Belajar agama yang pertama, agama Islam. Yang kedua, setelah belajar, ilmu yang didapat itu diamalkan. Tidak ada artinya kita belajar tapi tidak diamalkan. Apa ada? Orang-orang orientalis itu belajar agama Islam, bahkan hafal Quran bukan untuk diamalkan, tapi untuk apa? Bahkan untuk menghancurkan umat Islam aja. Ketika kita belajar, kita amalkan, kemudian berikutnya kita ajarkan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar. Seperti hari ini, berarti kita secara organisasi menunaikan perintah surat Al-Imran, wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita ini mengajarkan satu kelompok, satu wadah, satu organisasi. Organisasi itu tugasnya dapat amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah demikian, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi yang dikatakan Allah, orang yang beruntung itu bukan orang yang berkelompok, berorganisasi, kemudian yang diurus harta bukan, tapi yang diurus adalah amal ma'ruf
nahi munkar. Itulah yang adalah kemudian di dalam berorganisasi kemudian ada namanya koordinasi, ada namanya penyusunan strategi dan sebagainya. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah firman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperang. Kalimatnya konteksnya berperang waktu itu, karena zaman itu memang berperang. Nah sekarang dianggap berjuang. Sesungguhnya Allah sangat cinta pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu dengan sofan, dengan berbaris ditata. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan bangunan yang tersusun rapi. Masjid berdiri. Ini bisa kegiatan kokoh, rapi, ditempati nyaman. Ini karena terdiri dari unsur-unsur material yang disusun rapi sesuai dengan perbandingannya masing-masing. Ada pasir, ada semen, ada batu bata, ada besi, ada kayu dan sebagainya. Tidak tertinggal air juga harus ada. Ada semen, ada batu bata, ada pasir. Kalau tidak ada air, tidak bisa. Ambakmu banyu sih gampang ditemukan. Ini fungsinya sangat penting. Ini tersusun rapi karena hitungannya ini dihitung secara konstruksi yang matang. Campurannya sudah ditentukan. Kalau campurannya kurang saja, kekuatannya lemah. Maka ada bangunan yang belum lama kemudian ambrol. Diharapkan perjuangan kita itu seperti ini. Kita berjuang di Muhammadiyah, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada majelis-majelis. Ini dalam rangka membagi tugas kita bagi. Kalau semua pekerjaan diurusi rumah saja, jangan dan kamu, maka dibagi. Maka ketika kita sudah mengangkat ketua, jadi kita hormati ketua itu, kemudian kita taati ketua itu. Kita musyawarah, kalau ketua salah diingatkan, bukan hanya diikuti saja, diingatkan. Tapi dalam Islam, dalam mengingatkan pemimpin kan ada aturannya. Dalam sholat pun ketika imam salah boleh mengingatkan, yang orang mau memberi salah tidak. Subhanallah. Kalau wanita mengingatkan imam ada aturannya. Di dalam berorganisasi mengingatkan pemimpin juga ada aturannya. Diingatkan dengan supaya tidak menyakitkan, supaya tidak cemar di hadapan anggota misalnya. Kita saling bekerja sama. Lalu sekalian, kemudian yang ketiga, setelah belajar, mengamalkan, mengajarkan sabar di dalam berjuang. Mereka pengajian di sana kok beruang 10 sabar. Kalau nanti ngisi pengajian KMM itu malam Jumat, yang bikin namun bangsa. Ini kita pulau isi, tambah pulau kalian anak pulau tapi uang itu, itu tetap jalan terus. Pelaku yang pengajian tahsin, pengajian membenahi bacaan Al-Quran, itu upload pesertanya mesti rumongso isin coba. Lalu soalnya kalau masukkan motor prakteknya ini, mulai kajian tahsin itu biasanya pesertanya sedih. Ini pun rasa sabar, pesertanya sudah rasa darahnya. Kalau kita sabar kelana ini, nah kita perlu sabar. Sabar itu adalah satu modal untuk kebersamaan. Allah sendiri sudah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong
dalam usaha. Sabar dan sholat. Jadi kita harus sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menerima musibah, sabar dalam mencegah kemungkaran. Ini harus sabar. Awake dhewe mau niki. Kadang-kadang yang perlu disabari kok. Saya enten niku tiyang niku berpengine kok sing benar. Rebahan pegang ini boleh jadi tapi suruh baca Quran 5 menit sudah, suruh ngaji nunggu sampai suwene kalau balik kira nunggu susi. Kita harus sabar. Maka di mana-mana saya sampaikan Pak Bro, kalau kita ingin berbuat baik, ikutlah pesan dari Allah. Infiru kifafam wasikola. Berangkatlah kamu untuk berperang, berangkatlah kamu untuk berjihad, kifafan dalam keadaan ringan maupun sikola dalam keadaan berat. Karena pengajian rasanya abot dipaksa. Kalau pengajian malam Sabtu itu tidak ada panggil untuk masjid kan. Ngapunten kula izin, awake rada berebut. Sebenarnya itu mesti ada pemerahan lagi. Ngapunten iki kula izin oleh rada mumet. Betul jadi mumet. Terus mulai gremes, Pak. Iki gremes dapat kula izin piye? Kalau sekali kita izin, nanti Allah akan memberikan kemudahan kita untuk mengulangi izin lagi. Gimana? Dengan nanti harus ada. Tetapi ketika kita mungkin sedang untuk rapi nasi dipaksa, ternyata nanti di tempat kajian itu kita akan senang ketemu teman-teman, bisa saling curhat. Mari umatnya, mari gembur ini. Berhasil lah. Alhamdulillah. Infiru hifafan wasikola. Baca itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Pertama, memaksa diri. Yang kedua, kita berjihad dengan harta dan jiwa. Hari ini jihad kita tidak dengan jiwa, hanya dengan harta. Saudara kita di Palestina hari ini luar biasa jihadnya, jiwa, raga, harta, rumah rata dengan tanah. Masya Allah. Rumah sakit Indonesia yang di sana juga dibom, hancur, sudah melebihi batas zaman orang-orang Israel. Maka kita membantu dengan dana. Sudah kemarin di cabang Buleleng ada kegiatan Milad Muhammadiyah yang ke-111. Kegiatannya adalah jalan sehat sambil pengumpulan donasi untuk Palestina. Dengan persombikan itu kan PCM Bibri. Alhamdulillah mengumpulkan dana sejak beberapa hari yang lalu sampai kemarin dari kegiatan jalan sehat dalam berhamil terkumpul dana 426 juta. 426 juta. Belum pokoknya di sana itu yang awalnya jadi orang kira-kira kegiatan gotong royong dan di jalan itu. Kangenan. Kalau Pak Lurah yang naik Mary, Pak Camat naik Mary. Belum pokoknya duit gampang banget kan. Masalahnya dalam mereka itu visabi. Apa dandan di jalan, orang dandan di jalan dan itu bisa kita berbagi jalan juga bisa mendapat pahala dari dia. Belum yang gawean itu gitu. Macam lewati itu termasuk amal dari yang dilewati jenggot. Dan itu baru laku ingin tak lama. Memaksa diri
berjihad itu kalau dikerjakan lebih baik daripada kamu diam. Gimana rasa-rasa neng omah luwih becik ngaji, luwih becik napa kegiatan. Jadi wong mager, jadi wong seger. Mager yo malas berat, seger senang. Prinsip Muhammadiyah itu gerak, maka Muhammadiyah dikatakan gerakan. Gerakan adalah gerak. Jadi pimpinan Muhammadiyah kok menunggai tidak akan maju. Tapi gerak untuk gerak apa insya Allah akan maju. Nah, hadirin sekalian itu. Kemudian yang keempat, yakin bahwa dengan berjihad ini kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun jam 8 menit. Monggo janjine jam 9 mumpung. Ribut? Cerak? Tambah sedikit? Tambah? Kelas ini? Kalau ada ikhlas, kalau ada ikhlas, monggo tambah pinter-pinter kan, salah menit, pinter nih, yang paling benar. Nah, di dalam Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian di dalam mengamalkan ajaran Islam, ini sudah diterbitkan buku panduan. Yang menerbitkan adalah Bapak Dr. Haji Agus Sukaca MS. Yang baik pun menika menjadikan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2011 tahun 2012. Beliau menerbitkan buku namanya The Nine Golden Habit. The Nine Golden Habit. The Nine itu 9. Golden apa? Emas. Habit kebiasaan. 9 kebiasaan emas. Ini kalau dikerjakan dengan baik, insya Allah akan membawa kita menuju manusia Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, yang total. Jadi kalau seperti mana? Yang pertama, tertib sholat. Tertib sholat utama harus kita yakini, kita kerjakan sebagai seorang muslim bahwa sholat itu kewajiban yang paling utama. Bahkan dengan sholat itu bisa membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Orang mengaku muslim kalau dia tidak sholat, nonsen, dia bukan muslim, dia depan Allah. Tapi menurut KTP-nya muslim, yaitu dicatat muslim, namun tidak sholat, berarti itu menurut Allah tidak sholat. Jelas ya? Maka pertama sholat fardu. Sholat fardu itu yang ideal, yang bagus, ini dikerjakan awal waktu. Gitu? Nah, sholat itu adalah waktu. Yang kedua berjamaah. Yang ketiga, terutama bagi bapak-bapak, di masjid. Awal waktu berjamaah di masjid. Ketika kita mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita ingat, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita untuk menyambut seruan azan. Bahkan sebelum azan yang baik itu kita sudah menunggu. Saya mengikuti kajiannya Gus Bahak, Ustaz Baharudin itu. Jadilah orang Islam itu yang menunggu waktu sholat. Jadi kalau sudah duhur, tunggulah asar. Status dari duhur ke asar itu kita menunggu waktu sholat asar. Ini berarti kita sudah dicatat beribadah. Masa kita nunggu maghrib, menunggu. Nah, selain nunggu kita bisa bekerja, beraktivitas. Artinya ketika sudah ada seruan
atau kita sudah lihat sudah menjelang waktu sholat, kita segera tunaikan sholat wajib. Yang kedua, sholat tatawwu, sholat tambahan atau sholat sunnah. Ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah-sunnah muakkad dengan rawatib muakkad. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat yang dikerjakan pada malam hari. Monggo aturaken yen arep miwiti sholat tahajud yang rutina mesti maka perlu dipaksa. Kuncinya mau dipaksa. Kemudian sholat duha. Kalau sholat duha itu pahalanya luar biasa. Kalau keyakinan negeri gampang rezeki. Nah ini ada. Apalagi kalau ini berjenengan habis sholat subuh di masjid, berjenengan boten kundur, tidak pulang dulu. Kemudian di situ berjenengan duduk atau apalah sambil ada terus sambil zikir menunggu matahari terbit. Setelah 10 atau 15 menit kita sholat juga namanya sholat syuruk atau isra. Pahalanya lebih baik daripada haji dan umrah. Jadi kalau karo haji dan umrah sing sempurna, masya Allah. Ini untuk kata bukan sini tak ini. Kenapa? Apa? Basiko itu nangguin nama ngomong. Kok sini nurnya masjid? Ini iso nindaknya luar biasa. Pahalanya seperti haji dan umrah. Kemudian kalau sudah terbiasa, nanti kita pasti diingatkan oleh Allah. Ini awak jengkok kamu sih diringi. Wajib ini Tuhan, dimana Tuhan mesti teringat. Saya tidur Tuhan, malah sudah Tuhan. Saatnya tahajud juga seperti itu. Ketika kita ke kamar kecil, ke kamar mandi, kita mau mandi atau mau buang air kecil, kemudian diingatkan Tuhan. Kita terus sholat. Itu kalau kita tangkap, ya wis. Yang kedua tertib puasa sunnah. Monggo pilih puasa yang mana? Senin, Kamis boleh, Ayyamul Bid boleh, 13, 14, 15 setiap bulan Komariah pas bulan purnama tanggal 15. Kemudian syukur yang puasanya kayak puasanya Nabi Sedino, poso, sedino, leren, terus masya Allah, abot saya sih. Belum terkadang yang saya kenal masa. Kalau bisa dikerjakan sih luar biasa, puasa sunnah. Kemudian yang ketiga tertib zakat, infak dan sedekah. Tertib. Yang sudah punya harta senisab wajib membayar zakat. Kemudian yang punya gaji sebagai profesi, nah ini ada dua pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Nek Basnas mesti mewajibkan. Basnas mewajibkan kenapa? Itu bayar zakat. Nah biasanya di PNS dia sudah diinputkan dengan gaji, dipotong gaji 2,5%. Jadi kalau dari pensiun itu langsung bayar. Ini baru pensiun itu bayar sendiri. Tapi alhamdulillah kalau langsung kalau itu kan pondok. Dan infak sedekahnya fungsi bukan iman. Orang yang hukum 5 itu kira-kira endah. Dia naik 5. Mana yang itu? Jadi kegunaan itu setunggal juta. Setunggal juta itu sedekahnya tidak ada 100%. Yang 1 juta 200. Nek 1 miliar selawe 1
Nanti kalau dari selama itu enteng, meskipun dia mau ini ketok kerong ketok selama juta itu, meskipun hartanya banyak pasti over. Maka perlu dilatih bersih. Ancamannya kalau orang yang sudah punya harta nisab tidak dizakati, nanti hartanya ini akan digunakan untuk menyiksa di neraka. Yang keempat, tertib adab. Ini mungkin betul-betul kritis tunggal-tunggal. Ada adab di dalam kita bertamu, adab menerima tamu, adab bersilaturahim, adab bermajlis, semua ada adabnya. Ini kita nilai, adab berbicara. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, insya Allah bisa menunjang untuk kita menjadi muslim yang kafir. Kemudian tadarus Al-Quran yang kelima. Maca Quran pun rutin ibu ya, bendinten ya, sak juz, sak ruko, sesuai kemampuannya piyambak. Ini so sak juz 5 bulan dewan, sesasi so khatam Al-Quran. Caranya pripun yo kudu cara. Kudu cara bersyukur mau seperti pada maghrib di Isya mas. Habis maghrib sampai Isya itu insya Allah bisa membaca selesai 1 juz. Insya Allah. Tidak rukun nomor. Mungkin mau karo ngantuk iso menjalankan. Ini sebenarnya insya Allah rampung 1 juz. Yang malam Jumat tambah surat nomor Al-Kahfi. Nah, ini malam Jumat gua coba sing dipikir sing niko mikirin maca surat Al-Kahfi, terus banyak sholawat. Dan harian juga lebih baik kita membaca surat Al-Mulk, surat yang ke-67, 30 ayat dibaca tiap hari insya Allah. Untuk memotivasi baca Quran, kita ketahui bahwa manfaat membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Besok menjadi penolong kita di akhirat, jadi syafaat. Panasnya terik matahari luar biasa, nanti keringat jadi koyo banjir. Tetapi bagi orang yang biasa baca Quran, diselamatkan oleh bacaan Qurannya itu dari teriknya matahari, kemudian dituntun dibimbing sampai masuk ke dalam surga. Apalagi anak-anak kita yang awalnya juga ramah apalan, putra-putranya dimotivasi untuk menghafal Al-Quran. Lalu piyambak itu arep ngapalke ya ora iso. Mula kali kanca-kanca ndamel pondok pesantren tahfidzul Quran ben bocah-bocah ngapalke awake dhewe ora gati. Insya Allah kita akan dapat berkahnya dari Al-Quran. Monggo dipaksa baca Al-Quran. Kalian nopo-nopo sakit antri dan rumah sakit nunggu panggilan iso maca Quran. Ora sanggup muskak bawa HP pun lebih gampang. Di mana bisa. Kalau yang piknik Rio Bro Gunung Kidul bisa sekali jalan sampai pulang mungkin 3 juz sampai. Ya kalau tunggu kan ini punya diniati insya Allah. Kemudian yang keenam, tertib membaca sehari 1 jam. Maca buku sedina 1 jam. Penyakit awake dhewe iki males maca iki bener. Nek maca iki anten saged. Nek maca ilmu ten buku ampun. Padahal perintah Allah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi bacalah. Kita disuruh membaca. Yang pertama saya perintahnya membaca. Pak diri rasa-rasa. Jadi kuatkan bahwa ini fardhatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu belajar itu wajib bagi setiap muslim. Kadun sekawan menit.
Kemudian tertib menghadiri taklim, tertib menghadiri pengajian. Kalau pengajian itu ini manfaatnya masalah katolik menyelami sufi ilman sa'allahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, Allah akan mudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-8, tertib berjamaah dan berorganisasi. Awake dhewe teng Muhammadiyah, monggo kita tertib berorganisasi. Kita adakan proses-proses organisasi itu anjine nek kula lagi usul musran. Terus kula saben dalu itu juga di musran, juga di raker, waktu itu terus. Nah, ini dalam rangka untuk konsolidasi dalam rangka untuk menguatkan organisasi. Ini kita luangkan waktu untuk berjamaah. Jadi dikatakan undangan pengajian berjamaah, melalui ribuan barisan keluarga. Ayo diperlukan jamaah organisasi ini. Apalagi yang mengurus kaum, misalnya bapak ibu guru yang di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekarang diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di daerah masing-masing. SMK luar biasa itu mesti diberi ada. Ini modal utama untuk menguatkan Muhammadiyah. Monggo kita koordinasikan yang baik agar kita menguatkan Muhammadiyah di ranting oriental ini. Kemudian yang terakhir, berpikir positif. Kita berpositif thinking. Kita berpositif feeling. Positif thinking artinya kita berpikir positif. Positif feeling artinya kita berperasaan positif. Jangan mudah prasangka buruk atau jangan mudah suudzon, tapi kembangkan husnuzon kita kepada sesama, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzon kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang totalitas kafah di dalam menjalankan Islam. Bapak sekalian, sudah hampir 9:15 menit, kurang sedikit. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sarana untuk silaturahmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Apabila Allah menghendaki kita berumur panjang, mudah-mudahan lain waktu bisa dipertemukan lagi. Amin. Banyak salah, mohon dimaafkan. Aku qouli hadzal wastaghfirullahaladzim. Bila taufiq hidayah, nasrun min Allah, fadlun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum